Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan hari ini insyaallah kita akan belajar tentang kisah-kisah menarik dari Nasruddin Hoja, ya. Ya, nanti insya Allah walaupun ceritanya humor, tetapi mengandung hikmah yang luar biasa, ya, ibrah yang banyak, yang mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar ya nama Nasruddin Hoja. Kita lihat siapakah Nasruddin Hoja ini, ya, sebelum nanti kita ambil salah satu cerita atau kisah menariknya. Para ahli sejarah banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya beliau seorang ulama Turki yang hidup di akhir abad ke-14. Lahir di desa Khortu, ya, Nasruddin Hoja ini, yaitu di Sifri Hisar, Anatolia Tengah, Turki pada tahun 776 Hijriah atau 1372 Masehi, dan meninggal di kota As-Sehir, Provinsi Konya pada tahun 836 Hijriah atau tahun 1432 Masehi, dan dimakamkan di kota tersebut. Para pakar sejarah pun memperdebatkan apakah sosok Nasruddin Hoja ini ada atau tidak, gitu ya, nyata atau tidak. Tetapi terlepas dari itu semua, kita sering sekali membaca dan mendengar kisah-kisah menarik dari beliau, ya, tentang beliau itu sendiri yang disandarkan kepada beliau. Jadi antaranya nih salah satu kisah yang bisa kita pelajari hari ini, yaitu suatu hari Nasruddin Hoja ini menjual ontanya ke pasar. Nasruddin disuruh istrinya untuk menjual onta pagi-pagi ke pasar. Sayangnya rencana ini terdengar oleh 4 orang penipu. Maka keempat penipu itu berunding dan bermufakat untuk memperdaya Nasruddin. Mereka akan mengelabui Nasruddin bahwa hewan yang akan dijualnya bukanlah seekor unta, tetapi keledai yang memang harganya jauh lebih murah dibanding harga seekor onta. Ketika Nasruddin baru berjalan belum jauh dari rumahnya, salah satu penipu itu sudah menyapa Nasruddin. "Mau dijual berapa keledaimu?" Ya, kata penipu yang pertama kepada Nasruddin. Ya, Nasruddin bengong, heran gitu ya. Oh, dia bawa ontok kok dibilang keledai gitu. Kemudian Nasruddin berjalan lagi, lalu bertemu dengan penipu kedua, dan dia bertanya sama dengan penipu pertama, "Mau dijual berapa keledaimu?" Nah, kali ini Nasruddin marah dan heran. Kok ada 2 orang yang bilang bahwa hewan yang dibawanya itu keledai, gitu ya. Namun Nasruddin terus saja tidak melayani orang kedua. Sesampainya di pasar, ia bertemu dengan penipu ketiga, ya. Ya, belum sampai ke pasar, ya. Sudah mendekati pasar, penipu ketiga muncul. Ya, sama, dia bertanya seperti penipu pertama dan kedua. Ya. Jadi dia mengatakan itu adalah keledai. Nasruddin mulai ragu. Oh, jangan-jangan hewan yang dibawanya memang keledai, gitu ya. Seolah-olah sudah ada 3 orang yang mengatakan bahwa yang dibawanya itu bukan onta tapi keledai. Nasruddin masih melanjutkan perjalanannya ke pasar hingga akhirnya sampai di pintu gerbang pasar. Persis di gerbang pasar datanglah penipu keempat dan menawar onta dan membelinya dengan harga keledai. Karena sering diulang-ulang bahwa ontanya adalah keledai, maka akhirnya Nasruddin pun menjual ontanya dengan harga seekor keledai. Akhirnya otaknya tercuci juga, ya, karena sudah 4 orang yang mengatakan itu bukan onta, hanya dia menjualnya dengan harga keledai. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, dari peristiwa humor ini bisa kita ambil pelajaran, ya. Yang pertama, kesalahan dan kesesatan yang diulang-ulang itu lama-lama akan dianggap sebagai kebenaran. Seperti kata Adolf Hitler, sebuah kebohongan yang disampaikan 1000 kali akan menyebabkan masyarakat menjadi yakin bahwa kebohongan itu adalah sebuah kebenaran. Pada saat ini kita banyak menyaksikan bahwa hal-hal yang dahulunya sangat sakral, sekarang tidak lagi menjadi sakral, bahkan cenderung biasa. Banyak orang yang dianggap benar karena ngawur, justru ngawurnya sekarang dianggap benar, gitu ya. Kemudian yang kedua juga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut, bahwa kita harus belajar
terus istiqomah pada kebenaran yang kita yakini benar. Nah, Nasruddin ini pada kasus ini dia menjual ontanya dengan harga keledai karena tidak istiqomah. Kita tidak boleh terpengaruh oleh bisikan provokasi. Ukuran kebenaran itu bukan dari banyaknya orang yang melakukannya, tetapi bersumber dari Allah yang paling benar, walaupun hanya satu orang yang menjalankannya. Sungguh tidak ada yang paling benar kecuali kebenaran itu sendiri. Lebih baik kita berjalan seperti kura-kura menuju jalan yang benar, lambat dan istiqomah, daripada berlari seperti rusa tapi menuju jalan yang salah. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita belajar tentang pentingnya mempertahankan identitas diri di tengah globalisasi, ya. Apalagi era sekarang, era media teknologi yang luar biasa, penting sekali kita mempertahankan identitas diri kita, ya. Jangan sampai terpengaruh memegang prinsip-prinsip kebenaran apapun resikonya. Nah, ini teman-teman yang dimuliakan Allah, kisah yang pertama dari Nasruddin Hoja ini, humor yang bisa kita ambil pelajaran walaupun ceritanya lucu, tetapi insya Allah ada hikmah yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.